Halo semua, perkenalkan nama saya Safa Adila Siartono dengan NIM 21811334167. Dalam video kali ini, saya ingin membahas mengenai seleksi karyawan. Terdapat 4 pokok bahasan yang akan dibahas dalam video ini, yaitu yang pertama jenis wawancara dasar, yang kedua menghindari kesalahan yang dapat melemahkan kegunaan wawancara, yang ketiga praktik SDM di seluruh dunia, dan yang keempat yaitu tahap wawancara. Oke, pembahasan yang pertama yaitu ada jenis wawancara dasar. Wawancara dibagi menjadi 2 jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur. Wawancara ini adalah jenis wawancara pribadi di mana pewawancara menggunakan format tetap di mana pertanyaan disiapkan sebelumnya. Wawancara ini juga dikenal sebagai wawancara yang berpola. Kedua yaitu ada wawancara tidak terstruktur. Adalah wawancara yang tidak menggunakan format tetap apapun, namun pewawancara mungkin memiliki beberapa pertanyaan terencana yang disiapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kelemahan wawancara terstruktur. Kelebihan wawancara terstruktur. Yang pertama, lebih mudah untuk diuji reliabilitasnya karena mudah dikuantifikasikan. Yang kedua, dapat dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga memungkinkan untuk memperoleh jumlah sampel yang besar dan dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Untuk kekurangan wawancara terstruktur yaitu yang pertama ada tidak memungkinkan menambahkan pertanyaan baru pada saat sesi wawancara dilakukan. 2. Pertanyaan yang diajukan bersifat tertutup sehingga jawaban yang kurang detail tidak dapat digali lebih dalam. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan wawancara tidak terstruktur. Kelebihan wawancara tidak terstruktur memungkinkan untuk menambah pertanyaan baru ketika sesi wawancara sedang berlangsung dengan tujuan untuk memperjelas jawaban yang dirasa kurang. Yang kedua, memungkinkan pihak yang bertanya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan konteks yang sedang dibahas. Untuk kekurangan dalam wawancara tidak terstruktur, yang pertama ada tidak mudah untuk diuji validitasnya karena datanya sulit untuk dikuantifikasikan. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih lama karena jumlah pertanyaan dapat saja bertambah pada saat sesi berlangsung. Lalu, jenis pertanyaan seperti apa yang harus diajukan dalam wawancara? Untuk membuka percakapan dan mencairkan suasana interview kerja, meskipun pertanyaan ini terkadang dianggap oleh sebagian para job seeker sebagai formalitas saja, namun para job seeker tetap harus menjawab dengan antusias sehingga pewawancara tertarik kepada para pencari kerja. Contoh pertanyaannya juga beragam, beberapa di antaranya seperti apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini, mengapa Anda tertarik untuk bekerja di perusahaan ini, coba untuk dijelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan diri sendiri, kontribusi apa yang bisa Anda berikan selama bekerja di perusahaan ini, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana kita seharusnya melakukan wawancara? Saat melakukan kegiatan wawancara, pewawancara harus dapat mengatur dan menjaga suasana agar tidak terlalu laku. Contoh sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara adalah yang pertama netral. Berarti bahwa pewawancara tidak boleh memberikan pendapat apapun mengenai komentar yang dilontarkan oleh narasumber. Yang kedua ramah. Pewawancara harus terus menjaga ritme pembicaraan tetap tenang dan ramah. Yang terakhir yaitu adil. Berarti bahwa pewawancara harus dapat memperlakukan semua narasumber atau responden secara sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu menghindari kesalahan yang dapat melemahkan kegunaan wawancara. Dalam dunia wawancara, terdapat beberapa hal yang dapat merendahkan dan melemahkan kegunaan wawancara, antara lain seperti 1. Bias, kedua, stereotip, ketiga, kesan pertama, keempat, penilaian cepat, kelima, kesalahan urutan kandidat atau kontras, dan yang terakhir yaitu perilaku nonverbal dan manajemen kesan. Lalu, apa saja solusi bagi pewawancara untuk menghindari faktor-faktor tersebut? Untuk itu, supaya menghindari faktor-faktor yang dapat melemahkan wawancara, sebagai pewawancara perlu memperhatikan hal-hal seperti 1. Mendengarkan jawaban dari narasumber dengan seksama, karena jawaban dari narasumber merupakan hal yang penting dalam wawancara. Yang kedua, jujur dalam penilaian. Yang ketiga, objektif dalam menyampaikan pertanyaan, tidak perlu menyudutkan narasumber karena mungkin kesan pertama mereka yang kurang baik. Yang keempat, mengurangi stereotip dengan mengupayakan bersikap adil pada seluruh narasumber. Dan yang terakhir, perhatikan perilaku nonverbal narasumber. Oke, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu praktik SDM di seluruh dunia, terutama praktik seleksi luar negeri. Apa sih yang dimaksud dengan praktik SDM luar negeri?
Nah, praktik SDM luar negeri adalah proses mengelola orang melintasi batas internasional oleh perusahaan multinasional. Kegiatan ini melibatkan manajemen orang di seluruh dunia, bukan hanya manajemen ekspatriat. Perusahaan yang berfungsi secara global terdiri dari perusahaan internasional dan multinasional. Perusahaan internasional adalah perusahaan di mana operasi berlangsung di anak perusahaan di luar negeri yang mengandalkan keahlian bisnis atau kapasitas manufaktur dari perusahaan induk. Mereka mungkin terpusat dengan kontrol yang ketat. Para profesional pelatihan menawarkan ide-ide berikut untuk mempersiapkan dan menyampaikan program pelatihan kepada karyawan di negara lain. Yang pertama yaitu untuk memulai sesi pelatihan dengan awal yang positif, pelajari kebiasaan budaya lain untuk menyapa orang dan melakukan kontak mata. Dalam beberapa budaya, berbicara adalah tanda ketertarikan. Yang kedua yaitu sadarilah bahwa karyawan dari negara yang berbeda mungkin terbiasa dengan metode pembelajaran yang berbeda juga. Yang ketiga, jika peserta pelatihan adalah kelompok multikultural dan diharapkan untuk terlibat dalam kerja tim, jangan biarkan mereka sendirian untuk menggelepar dengan perbedaan budaya yang ada. Yang keempat, merancang latihan-latihan yang relevan untuk semua peserta. Latihan-latihan tersebut tidak boleh memihak satu kelompok budaya peserta di atas kelompok yang lain. Lalu, apakah ada kebijakan penting dalam mempraktikkan SDM di luar negeri? Tentunya ada. Kebijakan penting yang perlu diperhatikan dalam mempraktikkan SDM luar negeri yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi internasional di pasar dunia. Hal ini melibatkan pengembangan pasar internasional tunggal untuk barang atau jasa. Yang kedua, perbedaan lingkungan. Perbedaan lingkungan antar negara harus diperhitungkan dalam pengelolaan secara global. Yang ketiga ada perbedaan budaya. Perbedaan budaya juga harus diperhitungkan. Dan yang keempat, pengaruh budaya pada pelatihan. Budaya individualisme, budaya penghindaran ketidakpastian, budaya maskulinitas, budaya jarak kekuasaan, budaya orientasi waktu. Kelima, konvergensi dan divergensi. Menurut Brewster et al., aktivitas HRM global tergantung pada kemampuan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi harus menerapkan praktik serupa di seluruh dunia. Yang keenam, persiapan lintas budaya, dan yang ketujuh, kepegawaian global, dan yang terakhir yaitu ada pengembangan karyawan global. Di organisasi global, penugasan internasional adalah bagian dari banyak jalan karir. Organisasi paling diuntungkan jika menerapkan prinsip pengembangan karyawan dalam memutuskan karyawan mana yang harus ditawarkan pekerjaan di negara lain. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir yaitu tahapan wawancara. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan seseorang dalam wawancara, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang terakhir tahap evaluasi. Kita bahas yang pertama yaitu proses persiapan wawancara. Dalam tahap ini diperlukan analisis jabatan yang dimana hal tersebut dilakukan untuk mencari relevansi antara jabatan yang diperlukan dengan pelamar pekerja. Dalam tahap ini juga harus dipersiapkan pemahaman tentang deskripsi jabatan yang dibutuhkan. Yang kedua, proses pelaksanaan wawancara. Tahap ini merupakan tahap di mana pewawancara menggali informasi mengenai relevansi antara jabatan yang dibutuhkan dengan komposisi pelamar kerja. Setelah tahap pelaksanaan, tahap yang selanjutnya merupakan tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Dalam tahap ini, pewawancara membuat kesimpulan tentang hasil wawancara kepada pelamar pekerja dan membuat penilaian kepada setiap calon tenaga kerja yang sudah diwawancarainya, sesuai dengan faktor kompetensi yang diberikan dalam pekerjaan. Oke, penjelasan tersebut menjadi penutup materi sekaligus penutup video pembelajaran kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.